Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil Khairat, Kuala Lumpur, kembali dengan laporan harian lockdown Malaysia. Hari ini Kamis, 16 April 2020. Tepat 30 hari sudah Malaysia mengarungi PKP, Perintah Kawalan Pergerakan atau MCO, Movement Control Order, atau yang lebih dikenal sebagai lockdown Malaysia sejak tanggal 18 Maret yang lalu. Seperti biasa saya akan memberikan update hari ini. Saya punya 3 update utama. Kita mulai tentu seperti biasa dengan update statistik harian COVID-19 di Malaysia. Hari ini terjadi penambahan kasus confirm positif baru sebanyak 110 kasus, sehingga total kasus positif di seluruh Malaysia adalah 5.182. Sementara itu terdapat 119 pasien yang dinyatakan sembuh dan discharge dari berbagai hospital, sehingga total kesembuhan adalah 2.766. Kembali case positif baru hari ini melewati angka 100, tetapi masih di bawah case kesembuhan. 1 tambahan kematian hari ini sehingga total kematian 84. Sisanya case yang dianggap sebagai aktif yang masih dirawat di berbagai fasilitas kesehatan sejumlah 2.332, 56 orang berada di dalam ICU, 29 diantaranya memerlukan bantuan pernafasan. Lagi-lagi hari ini rekor baru tercipta untuk kadar kesembuhan atau recovery rate dengan 2.766 orang telah dinyatakan sembuh sejauh ini, maka 53,37% pasien COVID-19 di Malaysia telah dinyatakan sembuh, sangat tinggi, lebih dari 2 kali lipat rata-rata global, di mana recovery rate global masih berada pada 25%. Sementara itu dengan kematian tambahan 1 orang sehingga total 84, maka fatality rate Malaysia stabil di 1,6%, jauh di bawah fatality rate global yang saat ini sudah mencapai 6,67%. Kemarin 6,4. Jadi masih global statistiknya masih meningkat. Ini adalah statistik global dari Johns Hopkins University website. Sampai saat ini sekitar 10 menit yang lalu saya ambil angka ini, lebih dari 2 juta orang, 2.088.000 yang sudah terinfeksi virus coronavirus di seluruh dunia, dan 139.000 orang meninggal, setara dengan 6,67% fatality rate. Hari ini saya ingin menampilkan statistik baru yang juga sering ditampilkan, dikeluarkan, dirilis oleh Kementerian Kesehatan Malaysia meskipun tidak setiap hari, yaitu mengenai sebaran case positif berdasarkan wilayah, berdasarkan negara bagian. Ini adalah posisi hari ini, total 5.182, dan inilah distribusi menurut negara bagian, baik di Semenanjung, di barat maupun di bagian Malaysia Timur. Dan terlihat di sini adalah Selangor. Anda bisa lihat di sebelah kiri Selangor dan Kuala Lumpur merupakan area yang paling tinggi. Bagi Malaysia, Selangor, Kuala Lumpur ini dan Putrajaya kurang lebih seperti Jabotabek di Indonesia, jadi adalah bagian Malaysia yang kepadatan penduduknya paling tinggi. Kemudian statistik ini juga dikeluarkan cukup sering walaupun tidak setiap hari. Ini adalah posisi kemarin 15 April. Ini memperlihatkan sebaran mengikuti berdasarkan negara bagian dan daerah. Daerah ini artinya seperti distrik, jadi negara bagian atau negeri dibagi ke dalam daerah-daerah, dan Malaysia mengelompokkan daerah ini ke dalam daerah hijau, kuning, orange, dan merah. Merah adalah apabila di satu daerah, di satu distrik jumlah
confirm positif sudah lebih dari 40 orang. Sejauh ini ada 27 daerah atau distrik di seluruh Malaysia yang tergolong kepada red zone, di mana jumlah positif sudah lebih dari 40. Seperti Anda lihat, tidak mengherankan Selangor dan Kuala Lumpur memiliki jumlah red zone yang sangat banyak, bahkan hampir semuanya merah. Tinggal beberapa saja yang saat ini dianggap orange, tidak ada lagi kuning dan hijau. Sementara di Malaysia Timur, Sarawak dan Sabah masih banyak terdapat wilayah yang hijau dan kuning, jadi tidak terlalu padat penyebaran penularan virus corona di sana, hanya 3 daerah yang termasuk merah. Itu update statistik. Update kedua saya hari ini adalah terkait dengan apa yang disebut sebagai aplikasi My Sejahtera. Jadi hari ini pemerintah Malaysia meluncurkan secara resmi aplikasi Sejahtera yang bisa di-download baik iOS, Android dan sebagainya. Dan ini digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengelola, membantu penanggulangan COVID-19. Saya sudah download hari ini, malam ini, dan saya register. Saya sudah punya account dan saya juga lakukan tes mandiri. Jadi beberapa aktivitas yang bisa atau yang bisa dilakukan di sini adalah kita akan diberikan, aplikasi ini memberikan informasi mengenai banyak hal, misalnya mengenai lokasi-lokasi red zone, kemudian mengenai novel coronavirus itu sendiri, ada YouTube video yang bisa kita view di sini, kemudian banyak statistik juga yang ditampilkan seperti ini ya, dan ini up to date, real time. Kemudian kita juga bisa melakukan tes mandiri, tapi tes mandiri ini tentu merupakan triage atau tes awal saja. Yang ditanyakan adalah apakah Anda memiliki gejala-gejala seperti demam, batuk, sesak nafas, kesulitan bernafas, lalu apakah Anda baru kembali dari luar negeri selama 14 hari terakhir, kemudian apakah Anda memilih kontak rapat dengan orang yang diketahui positif corona dalam 14 hari terakhir, atau apakah Anda berada di daerah atau di tempat, di premis yang ada confirm positifnya. Lalu dari situ Anda akan diberikan tingkat risiko apakah rendah, sedang, atau tinggi. Demikian. Tentu kalau Anda melapor Anda punya gejala misalnya, tentu Anda akan diarahkan ke berbagai fasilitas kesehatan. Di dalam apps ini juga ada informasi mengenai fasilitas kesehatan ditemui atau didatangi apabila Anda punya gejala. Kita lihat apa yang akan bisa dilakukan selanjutnya oleh apps ini, karena apps ini juga berbasis lokasi. Anda bisa mengaktifkan lokasi Anda sehingga kemana Anda pergi mungkin Anda bisa terpantau. Ini juga sehingga app ini juga bisa mengontrol pergerakan manusia, pergerakan publik semasa krisis corona. Update yang ketiga adalah ada berita duka petang ini sebenarnya. Terjadi kebakaran cukup dahsyat di kongsi pekerja PMI, pekerja migran Indonesia di kawasan Empire City, area Flora Damansara, Kuala Lumpur, yang terbakar habis sore ini tanpa satupun harta benda yang sempat diselamatkan oleh para penghuninya. Tempat kongsi ini adalah sebenarnya tempat rumah bedeng atau rumah tempat tinggal sementara yang dibangun biasanya dari bahan-bahan
bekas bahan bangunan atau bahan yang mudah terbakar seperti plywood, kayu-kayu bekas, besi-besi bekas dan sebagainya, atap seng bekas dan sebagainya, sehingga memang sangat rentan apabila ada kebakaran, maka besar kemungkinan api akan menyebar sangat cepat dan menghabiskan kawasan tersebut. Jadi kongsi ini dihuni oleh sekitar 50 orang dan sebagian besar penghuninya adalah PMI, warga negara Indonesia, dan sebagian juga ada negara lain, yaitu dari Bangladesh, tapi sebagian besar adalah dari Indonesia. Ini situasi saat terjadi kebakaran sempat diambil melalui kamera amatir oleh seseorang yang berada saat itu. Jadi habis semua, tidak membutuhkan waktu yang lama bagi api untuk melalap semua area itu. Malam sore ini relawan Indonesia terutama dari IKMA. IKMA adalah Ikatan Keluarga Madura di Malaysia, sudah segera meluncur ke tempat untuk membantu saudara-saudari kita di sana. Ini sebagian dari mereka. Dan memberikan bantuan cepat berupa makanan yang bisa dimakan sampai malam ini, dan juga memindahkan mereka ke tempat yang aman untuk sementara. Saat ini mereka menempati malam ini mereka bermalam di salah satu bangunan yang belum jadi tapi sudah bisa dijadikan sebagai tempat berteduh. Dan yang cukup menyedihkan adalah bahwa sebenarnya sebagian besar dari mereka sudah tidak bekerja untuk berapa lama, jadi sudah tidak punya majikan lagi meskipun mereka tinggal di area yang tidak jauh dari beberapa proyek konstruksi, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pekerja lepas harian dan ilegal, dan saat ini tidak punya majikan tempat bergantung sama sekali, dan sehingga begitu terjadi kejadian ini, mereka tidak punya majikan yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Saya akan update terus apabila ada perkembangan dari kejadian ini. Jadi inilah gambaran untuk Anda semua betapa sulitnya keadaan di Malaysia bagi WNI atau PMI, terutama yang pekerja lepas harian yang ilegal, yang tidak punya majikan lagi. Oke, mungkin itu saja hari ini update dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Stay home, jaga jarak, jangan lupa untuk subscribe ke channel di Khairat TV, di Khairat TV, untuk update harian COVID-19 terutama di Malaysia. Terima kasih, semoga corona cepat berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.